Untuk materi kita hari ini adalah dinamika litosfer, yaitu vulkanisme. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang tektonisme. Kita review sebentar ya, kita review dikit tentang dinamika litosfer. Dinamika litosfer kemarin kan kita katakan sebagai perubahan kenampakan muka bumi. Nah, perubahannya itu dipengaruhi oleh dua tenaga. Yang pertama ada tenaga endogen dan ada tenaga eksogen. Untuk tenaga endogen, tenaga yang dipengaruhi dari dalam bumi, sedangkan X berarti luar, maka tenaga yang dipengaruhi dari luar bumi. Nah, untuk bahasan kita yang pertama kemarin adalah tenaga endogen vulkanisme, dan untuk hari ini kita tenaga endogen yang vulkanisme atau aktivitas magma. Vulkanisme, kemarin sempat kita bahas ya, vulkanisme vulkan berarti apa? Nanti kaitannya dengan aktivitas magma di dalam perut bumi. Nah, di kajian kita hari ini tentang vulkanisme, kita akan membahas tentang pengertian vulkanisme, kemudian tipe letusan, tipe gunung api, dan dampak vulkanisme bagi kehidupan. Yang pertama ada vulkanisme. Nah, pengertian dari vulkanisme itu apa? Yaitu proses naiknya magma dari perut bumi menuju ke permukaan bumi. Silahkan pada halaman 8 LKS kalian highlight, kalian warnai, atau kalian garis bawah, bisa apa itu pengertian vulkanisme. Udah join-join terus. Ya, vulkanisme yaitu proses naiknya magma ke perut bumi dari perut bumi menuju permukaan bumi. Kemudian ada intrusi magma. Nah, untuk intrusi magma ini di AKS-mu nggak gitu signifikan ya. Ya, jadi tadi kan dikatakan proses naiknya magma dari perut bumi menuju ke permukaan bumi. Kenapa magma itu bisa naik ke permukaan bumi? Karena di dalam perut bumi itu ada tekanan yang cukup kuat sehingga mendorong magma untuk bergerak naik ke atas. Aktivitas vulkanisme ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama ada intrusi magma dan ada ekstrusi magma. Silakan kalian cermati itu istilahnya. Ada kata in di sini. Intrusi magma. In berarti di dalam. Kalau kita lihat dari pengertiannya, intrusi magma adalah proses penerobosan magma melalui retakan atau rekahan atau celah pada lapisan batuan litosfer yang tidak sampai ke permukaan bumi. Nah, tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi, kalau ada gambar di sebelah ini ya, ini kan sudah keluar ada apa ini? Abu, ada asap. Maka itu bukan intrusi. Ini maaf, ini gambar hanya sebagai pemanis ya. Kalau intrusi, magma itu nggak sampai keluar sini. Jadi di dalam gunung ini ya, di dalam gunung ini itu ada celah-celah, ada batuan yang retak. Kalian bisa membayangkan seperti air ya. Air itu mengisi apapun bentuk bejananya. Jadi mau bejananya cekung, mau kotak, mau segitiga, dia akan masuk memenuhi semua ruang yang ada dalam bejana, sama dengan magma. Jadi ketika magma dari dalam perut bumi dia mencoba naik ya, terus dia dia bertemu dengan lubang atau rekahan atau celah pada gunung misalnya ada di sini, maka dia pun juga akan menyusup ke sini. Tetapi dia nggak nemu jalan keluar sampai ke permukaan bumi. Nah, menyusupnya magma ke dalam celah batuan ini tadi yang disebut dengan intrusi magma.
Kemudian tadi ada ekstrusi, tadi in, dalam, sekarang X, yaitu luar. Nah, berarti magmanya di sini sampai keluar. Nah, pergerakan magma dari dalam perut bumi ke permukaan bumi. Jadi di sini magmanya sudah keluar. Dia bergerak dari perut bumi di sini, dia bergerak naik ke atas dan keluar mencapai permukaan bumi. Sampai sini bisa dipahami nggih perbedaannya. Nanti kalau intrusi magma, magmanya bergerak naik, kemudian menyusut melalui celah, tidak sampai ke permukaan bumi. Kalau ekstrusi, magmanya naik dan keluar sampai ke permukaan bumi. Nah, intrusi magma, ekstrusi magma. Magma, lava, lahar. Nah, kalian nanti ke depan akan sering banget mendengar kata ada magma, ada lava, ada lahar. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan yang pertama adalah magma. Nah, magma itu apa? Magma itu batuan cair hujan di dalam perut bumi. Nah, ada katanya ya, di dalam perut bumi. Berarti magma itu posisinya masih di dalam perut bumi. Kalau lava, magma yang sudah mencapai permukaan bumi, jadi dia sudah naik dan sudah keluar. Kalau dia sudah sampai permukaan, namanya berubah menjadi lava. Sudah sampai di permukaan, kemudian dia tercampur dengan batuan, dia tercampur dengan kerikil, dia tercampur dengan air, maka namanya berubah menjadi lahar. Sini saya sebutkan bahwa lahar itu apa? Lava yang berada di permukaan bumi dan sudah tercampur dengan eflata dan bahan piroklastik lainnya. Di sini ada kata, istilah lagi nih, ada eflata. Eflata itu apa? Eflata itu material padat yang keluar pada waktu gunung meletus, erupsi. Erupsi itu mengeluarkan eflata atau material padat. Nah, material padat itu isinya opo? Isinya ada bom, ada lapili, ada kerikil, ada debu vulkanik. Sepertinya ini ada. Nanti kita bahas di situ. Coba sekarang kalian lihat LKS-mu. Halaman 9. LKS-mu halaman 9 yang atas silahkan digarisbawahi, silahkan di-highlight. Di situ dikatakan berdasarkan kekuatan erupsi gunung api dibedakan menjadi 2. Yang pertama efusif, yang kedua ada eksplosif. Kalau erupsi efusif, erupsi yang kekuatannya tidak terlalu kuat sehingga yang keluar adalah lelehan-lelehan lava. Keluarnya melalui rekahan-rekahan gunung. Ya, karena dia nggak terlalu kuat, jadi yang keluar itu hanya lelehan lava. Beda sama erupsi eksplosif. Kalau erupsi eksplosif, dia kekuatannya besar, tekanan gasnya itu kuat sehingga dia mampu mendorong benda-benda padat atau eflata, material padat dari dalam perut bumi terlempar keluar gunung ya. Nah, material padat tadi apa? Eflata tadi apa? Seperti bom, lapili, kerikil, debu vulkanik. Kalian mungkin membayangkan, waduh bom, apa itu bom? Tadi saya di kelas ada yang tanya, bom itu apa? Itu Bu yang bisa meledak Bu. Oh iya,
yang ada timernya, bukan. Jadi bom itu adalah batuan. Batuan yang ukurannya sangat besar yang berasal dari dalam perut bumi, maka dia disebut dengan bom. Nah, kalau lapili itu apa? Lapili sama, lapili itu juga batuan, tapi ukurannya lebih kecil daripada bom dan lebih besar daripada kerikil. Kalau kerikil nggak perlu saya jelaskan ya, sudah paham kamu. Dan debu vulkanis. Debu vulkanis itu kayak biasanya kalau gunung meletus, dor, kemudian ada hujan abu. Nah, itu debu vulkanis. Itu hati-hati ya. Walau kelihatannya dia nggak gitu terlihat kan kayak hujan gelap gitu. Tapi kalau itu masuk ke paru-paru itu sangat berbahaya karena debu vulkanik itu juga merupakan bahan piroklastik ya. Jadi ada material-material yang tajam tapi tipis, kecil, lembut. Jadi debu kan, jadi lembut. Jadi itu sangat berbahaya. Mungkin tidak nampak, tapi ketika tercium masuk ke dalam paru-paru itu akan sangat berbahaya. Sampai sini saya harap paham. Saya nggak tahu ini kalian diam semua. Tolong kalau bisa kita ada feedback ya. Jadi kelasnya itu hidup dan on cam semua. Nah ini dia KS-mu nggak ada. Nanti bisa sambil dicatat. Nanti akan saya share apa itu videonya. Saya fixkan dulu materi videonya. Saya tambah narasi biar kalian lebih paham. Nanti linknya akan linknya akan saya share di Google Classroom. Mungkin agak-agak sore atau malam deh. Nah, kemudian ini ada jenis erupsi berdasarkan lubang kepundan. Lubang kepundan itu apa, Bu? Lubang kepundan. Ada yang pernah dengar lubang kepundan tidak? Lubang kepundan itu kawah. Samen penake ngomong samen yang sing sampean sering dengar itu adalah kawah. Kawah gunung itu kita sebut dengan lubang kepundan. Jadi tempat keluarnya magma. Kalau magma itu lava, magma ya dari situ. Dibagi menjadi 3, ada erupsi linier, ada erupsi areal, dan erupsi sentral. Linier, kalian sudah terbiasa kan sering matematika linier. Linearitas. Linier itu apa? Menyambung ya, sama. Jadi di sini keluarnya lava melalui celah-celah atau rekahan batuan. Jadi biasanya rebah apa itu mendatar karena dia masuk ke rekahan kan, dia masuk celah, jadi nggak naik ke atas. Kemudian ada erupsi areal. Nah, ledakannya terjadi karena letak magmanya ini dekat dengan permukaan bumi. Jadi dapur magmanya ini dangkal, cedek, dekat sama permukaan bumi. Jadi ketika meletus dia terjadi erupsi areal. Ya di situ letaknya, dia nggak perlu naik ke atas. Ya, yang ketiga ada erupsi sentral. Keluarnya magma melalui lubang kepundan atau kawah sentral ya. Sentral berarti pusat kawah pada permukaan bumi. Nah, ini ada gambarnya ya, penyusupan magma ini sampai ke permukaan bumi. Ya, bisa dilihat ya. Ini linier. Erupsinya linier. Di sini tertulis ekstrusi ya. Tadi kan ekstrusi kita katakan pergerakan magma dari perut bumi sampai ke permukaan. Nah, ekstrusi ini biasa kita sebut dengan erupsi juga. Gunung meletus, gunungnya meletus. Nah, itu erupsi ya. Terjadi pada daerah lipatan atau patahan deretan gunung api di Jateng. Contohnya seperti itu. Jadi linier ya, mendatar kayak gini. Kemudian erupsi areal.
magma keluar tumpah. Nah, sampean lihat ya. Sampean bisa kalian bisa membedakan ini ada dua gambar ini ya. Yang di ekstrusi areal sama ekstrusi sentral. Kalau sampean lihat ini, panjangnya, kedalamannya antara kepundan dengan dapur magma. Ini kepundan, ini dapur magma. Tadi saya katakan kan, letaknya magma itu dekat dengan permukaan bumi. Jadi dapur magmanya ini memang dangkal. Jadi ketika dia meledos, dor. Nah, magma di sini dikatakan magma tumpah keluar. Begitu. Kemudian ada ekstrusi sentral. Sentral itu pusat. Nah, ini magmanya dalam, ini dapur magmanya dalam. Dia naik jauh, kemudian letusan besar, dor. Seperti itu. Saya harap paham. Oke? Nanti kalau ada kurang pahamnya, bisa diskusi. Nah, apa ini? Apa ini, Bu? Ini adalah macam-macam dari intrusi. Tadi intrusi apa? Penyusupan kan? Penyusupan magma dari celah dan rekahan batuan. Macam-macam intrusi, ada batolit, ada lakolit, ada sil, ada diatrema, ada intrusi korok, ada apolisa. Apa itu? Batolit nomor 1. Batolit ada di sini. Batolit itu apa? Batolit adalah intrusi magma yang berada dekat dengan dapur magma. Di sini, dapur magmanya ada di sini. Ini dapur magma. Dia intrusinya ke sini. Dia menyusup, jadi di sini ada celah. Ada celah di sini, kemudian masuk ke situ. Kemudian ada lakolit. Lakolit. Magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat menyerupai lensa cembung. Nah, ada retakan di sini, magma naik ke atas, kemudian masuk ke sini. Masuk ke sini. Menyebabkan terangkat karena ada tekanan yang cukup kuat nggih. Jadi batuannya terangkat membentuk lensa cembung, melengkung, melengkung keluar. Tetapi di bagian bawahnya tetap datar, tetap rata. Kemudian yang ketiga ada sil. Di manakah sil? Di sini. Sil adalah lapisan magma yang tipis menyusup di antara lapisan batuan. Magma naik ke atas, kemudian menyusup tipis. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Kemudian ada diatrema. Diatrema, intrusi magma yang mengisi di papat ini. Diatrema, intrusi magma yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder mulai dari dapur magma hingga ke permukaan bumi. Jadi ini dari sini, mulai dari dapur magma sini ya, mulai dari dapur magma ini naik, ini namanya diatrema sampai ke permukaan, naik terus. Nah, ini jas. Sepanjang jalan kenangan ini namanya diatrema. Kemudian intrusi korok nomor 5. Yaitu lapisan magma yang memotong lapisan batuan secara vertikal. Dia naik dari sini ya, dia naik ke atas nih, dia memotong batuan. Katanya dia memotong lapisan batuan secara vertikal. Jadi kalau bisa sampean lihat ya, ini ada gradasi warna kan, ini ada coklat. Warna apa ini? Coklat muda. Nah, ada coklat lagi tua.
Ada perbedaan warna. Perbedaan warna ini menunjukkan perbedaan batuan. Ya, lapisan batuannya berbeda, jenisnya berbeda. Nah, si intrusi korok tadi, apa tadi namanya? Memotong, memotong lapisan antar batuan secara vertikal. Yang keenam ada apolisa. Apolisa tadi apa? Apolisa itu cabang dari intrusi korok. Dia lebih kecil. Nah, ini cabangnya kayak gini. Nah, ini sampai sini sudah bercabang. Menggok rene. Menggok rene. Menggok rene. Gitu. Yang ketujuh ada pipa kawah. Pipa kawah. Apa itu pipa kawah? Oh, ini saya beri catatannya ya. Nanti kalian catat sendiri. Nah, pipa kawah yaitu lubang atau rekahan pada permukaan bumi tempat magma menerobos. Rekahan, jadi di sini ada rekahan. Nah, magma menerobos melalui situ. Kemudian ada kawah utama. Kawah utama iki. Jadi pusat dari letusan, pusat dari erupsi ini namanya kawah utama. Kemudian kerucut parasit. Nah, kerucut parasit. Gundukan hasil letusan gunung api yang terjadi di kawah utama. Jadi setelah terjadi dari kawah utama ini mau meletus, dia meletus, kemudian lava mengalir ke sini, dia mengendap di sini, mengalami proses pendinginan, dia mengendap di sini, berlapis-lapis, membentuk gundukan dari hasil letusan yang disebut dengan kerucut parasit. Kemudian ada kawah samping. Kawah samping itu apa? Kawah yang letaknya dia antara letak kawah samping dengan kawah utama ini tidak lebih dari 2 km. Dia tidak lebih dari 2 km jaraknya. Ini nanti bisa dicatat. Kemudian ada tipe letusan gunung api. Yang pertama ada Saint Vincent ya. Ini nanti juga silakan sampean browsing gambar, sampean print, kemudian sampean tempel di catatan. Setelah itu sampean golek pengertiannya seperti ini ya. Ini disertakan di buku catatan karena di LKS-mu nggak ada. Ini adalah tipe letusan Saint Vincent ya. Skala letusannya relatif sedang tapi intensitasnya tinggi. Kemudian dapur magmanya dangkal dan lava bersifat kental. Karena dangkal dia cepat keluar sehingga dangkal. Kental maksudnya. Kemudian ada tipe letusan gunung api tipe Merapi. Lava bersifat kental sehingga menyumbat mulut kawah. Mengakibatkan tekanan di dalamnya semakin kuat untuk memecah sumbatan lava. Letusan ini menghasilkan awan panas yang biasa disebut dengan ludus gembel. Karena dia tersumbat ya. Dia tersumbat, akhirnya yang keluar itu awan panas. Kemudian ada tipe Hawaii. Hawaii bentuknya seperti ini. Letusannya relatif kecil dengan intensitas yang tinggi, lava bersifat cair. Stromboli. Lava bersifat cair, dapur magma dangkal,
tekanan gasnya sedang, letusannya memiliki interval yang sama. Jadi jarak antara letusan pertama dengan letusan kedua itu letusan selanjutnya itu jaraknya sama, hampir sama, nggak terlalu beda jauh waktunya. Tipe vulkano mengeluarkan eflata dan lava ya, mengeluarkan material padat dan juga cair. Memiliki dapur magma dangkal dengan tekanan gas sedang hingga tinggi. Ada tipe Pele, terjadi karena penyumbatan di puncak gunung api yang kawahnya berbentuk jarum, menyebabkan tekanan semakin besar. Ketika sumbatannya sudah semakin tebal, di sini semakin tebal, dia tidak dapat lagi menahan dan terjadilah letusan. Dan ini yang terakhir, ada tipe peret, mengeluarkan material yang dapat menghancurkan puncak gunung. Berarti dia memiliki kekuatan yang cukup besar ya, sehingga meruntuhkan dinding kawah dan membentuk kaldera. Ciri letusan gas yang tinggi hingga 80 km di ujung gunung. Nanti terlihat awan yang menggumpal. Ya. Hari ini sampai ke tipe letusan dulu. Silahkan yang mau bertanya. Mana yang kurang jelas, kita ulang kembali. Mana sing sampean masih bingung, bisa kita ulangi. On cam dong, on cam. Ya ampun, kalian ini susah sekali diajak on cam. Saya enggak mau, tolong minggu depan ya. Ketua kelas ada nggak sih? Di Rimbang nggak ada ya Rimbang? Tolong untuk minggu depan on cam semua. Kalau enggak on cam, saya anggap nggak hadir ya. Karena saya nggak mau kalau kalian cuma mendengarkan saya terus mari ngono sampean aku mau sambi, aku nggak mau aku. Siap, ya Bu. Ada pertanyaan tidak? Boten, Belum? Bu. Belum? Boten. Ya, Denis langsung boten. Kita stop record. Biar